Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Advertising Bootcamp sesi kelima dengan tema besarnya malam hari ini adalah Digital Marketing with Google. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik mahasiswa dari beberapa kampus yang sudah dipilih secara khusus untuk mengikuti program ini, ya dari UPN, dari Atmajaya Yogyakarta, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan beberapa kampus lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang, selamat belajar malam hari ini kepada dosen-dosen yang juga ikut hadir belajar pada malam hari ini. Selamat datang di Advertising Bootcamp sesi kelima. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang ke pembicara kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih mewakili seluruh panitia yang bertugas dari Yogyakarta. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf yang sudah mendukung acara ini, lalu kemudian dari P3I Pusat, dan tentunya Google yang setia menemani kita dari awal hingga nanti di bootcamp yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus. Oke, teman-teman yang belum masuk nih, tolong diingatkan gitu ya. Malam hari ini soalnya spesial sekali. Kita akan belajar tentang digital marketing dan ini dari Google langsung. Satu kehormatan untuk kita karena yang datang malam hari ini adalah country head Google yang diwakili oleh maksud saya adalah Pak Ahmad Istamar dari Country Head Google Customer Solution yang malam hari ini nanti akan ngasih kita banyak sekali insight tentang Google dan bagaimana perkembangannya dari masa ke masa dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki strategi-strategi digital marketing kita di masa akan datang. Kemudian apa tren terbaru, apa insight-nya, dan apa data-data terbaru, kita akan ulik sebentar lagi. Sudah join dengan kita malam hari ini, dan setelah ini saya akan persilakan, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi teman-teman, Google ini sampai muncul istilah di kita ya, Mbah Google, saking kita itu bergantung itu gitu. Semua kita tanyakan ke Google gitu ya. Nanya apa aja ke Google gitu. Bahkan mungkin nanya cara melupakan pacar pun kita ke Google gitu. Nah, spesial malam hari ini ada banyak hal yang akan diulik. Tapi saya punya cerita unik gitu. Saya bahkan dengan teman-teman akhir-akhir ini menggunakan Google Maps sebagai part of research kita untuk menggali data apa sebenarnya yang diinginkan oleh customer dari kompetitor kami. Jadi kalau kami melakukan analisa kompetitor itu, salah satu yang kami lakukan adalah dengan keliling ke Google Business Manager, ke Google Maps, gitu. Kita cari tempatnya, kemudian kita lihat reviewnya, lalu kita kumpulkan, kita scrape data-data ulasan yang ada di sana, kemudian kita rangkum itu menjadi data kita dan kita buat strategi baru untuk kemudian bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor dan itu berhasil. Jadi ini seru banget gitu. Ekosistem Google membantu kita untuk merumuskan strategi. Nah, lebih lengkap lagi tanpa menunggu terlalu lama, saya persilahkan untuk masuk dan hadir dengan kita Pak Ahmad Istamar, Country Head Google Customer Solution. Siap, Pak Ahmad sudah standby? Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizal. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Kami sudah nggak sabar nih menunggu banyak sekali pemaparan dari Bapak terkait dengan bagaimana kemudian ekosistem Google bisa kita gunakan, khususnya bagaimana kita merancang digital marketing. Silakan Pak Ahmad. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat Google Indonesia. Kami juga senang Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya juga senang sekali diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu dosen, para teman-teman mahasiswa, juga para pelaku usaha semuanya.
di antara teman-teman semua, siapa di sini yang sudah menggunakan produk digital marketing Google? Coba chat, saya mau tahu. Ada? Oke, ya, terima kasih. Jadi malam ini, oh sudah ya. Jadi malam ini kita akan share ya beberapa, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah advance ya, ada yang sudah dalam taraf lanjutan untuk menggunakan tools digital marketing baik Google maupun platform lain. Nah, namun saya akan sampaikan bahwa mengapa digital marketing ini penting ya. Kenapa signifikansinya buat kita di Indonesia. Yang pertama, mungkin kalau kita tahu Indonesia adalah satu negara dengan populasi digital terbesar di dunia, ya. Di luar Cina, USA dan India, Indonesia adalah satu negara dengan potensi digital terbesar di dunia. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi digital ini menjadi penggerak ekonomi bangsa. Bagaimana kita membantu para UKM, ya usaha kecil dan menengah, mempertemukan antara pembeli dan penjual melalui platform digital dan menciptakan nilai tambah yang akan berujung pada penciptaan lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi bagi bangsa kita. Ya, coba kita masuk ke slide-nya ya. Mohon izin, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat Pak, sudah tampil, sudah boleh Oke, di-play. sudah tampil ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, untuk set the context malam ini ya, izin kita putarkan sebuah video ya, silakan. Ya, search on. Jadi sebagaimana kita alami dalam kita memasuki ke dalam era setelah pandemi ini, penggunaan platform digital semakin meluas. Semuanya dalam kehidupan kita sudah menggunakan platform digital ya, yang diakselerasi oleh adopsi digital selama pandemi. Baik kita menggunakannya untuk keperluan transportasi, navigasi, belajar, mencari informasi, digital sudah merubah consumer behavior saat ini yang diakselerasi oleh kegiatan selama pandemi. Nah, lalu apa dampaknya bagi kita yang memiliki minat dalam hal memasarkan suatu produk ya, sehubungan dengan tema hari ini yaitu digital marketing. Misalnya di antara teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mau mencari sebuah produk ya, misalnya katakanlah sepatu lari gitu ya. Nah, kalau kita mau membeli sepatu lari sekarang dengan behavior setelah digital ini, kira-kira ada beberapa touch point ya, ada beberapa potensi
informasi yang kita kumpulkan sebelum kita membeli sepatu. Bisa jadi sebelumnya kita googling dulu ya, searching dulu mengenai best running shoes. Sepatu mana yang mendapatkan review terbaik. Mungkin kita compare harga dalam platform e-commerce ya, melihat bagaimana harga-harga di platform online. Lalu kemudian kita bisa juga mungkin mencari di sosial media. Mencari di sosial media bagaimana siapa yang menggunakan produk tersebut, bagaimana digunakannya nyaman, kelihatannya seperti apa. Mungkin juga kita melihat video di YouTube misalnya, review dari orang-orang yang sudah menggunakan produk seperti sepatu lari itu. Jadi gitulah yang kita sebut dengan namanya purchase journey ya. Jadi purchase journey dalam era digital ini bukan lagi suatu kejadian yang bisa berlaku secara instan ya. Jadi orang tersebut mungkin terpapar terlebih dahulu ya, exposure ya, bahasa Indonesia mungkin yang standar adalah terpapar secara brand yang ingin dibeli, tertatar secara influencer yang mungkin menggunakan produk tersebut, review ya, terpapar juga dengan komparasi harga dan sebagainya. Jadi semakin rumit dan semakin kompleks perjalanan menuju pembelian. Nah, lalu apa implikasinya bagi digital marketing? Jadi digital marketing juga menjadi berubah sekarang. Karena dengan era informasi digital seperti saat ini, maka digital marketing harus hadir di semua titik interaksi di mana ada terpotensi terjadi paparan antara brand, produk, dan juga calon pembeli, gitu ya. Nah, itu yang akan kita kupas dalam 30 menit ke depan, ya. Tidak akan lama, presentasi ini 30 menit ke depan. Jadi, ringkasnya bagaimana? Ringkasnya bagaimana digital marketing itu berubah di era digital yang diakselerasi selama pandemi saat ini, ya. Ini ada 5 hal, ya. Yang pertama tentunya adalah konten, ya. Di mana sekarang mudah sekali mengkonsumsi konten, di mana-mana orang dapat konten, maka konten kualitasnya harus menjadi semakin baik. Baik dalam bahasa digital marketing atau ads kita sebutnya sebagai asset coverage ya, asset quality gitu ya. Dalam bahasa website atau produk kita menyebutnya sebagai UI UX ya atau user experience. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah relevant audience ya. Karena audience itu sekarang begitu tersegmentasi. Mungkin dulu dalam kuliah marketing saya itu dipelajari bagaimana mensegmen audiens atau marketing itu secara demografi misalnya atau secara geografis misalnya. Tapi sekarang ini dengan adanya digital banyak sekali segmen-segmen yang harus kembali diolah oleh pemasar digital ya, yang diolah tapi juga sekaligus berpeluang dipertajam untuk mengambil segmen atau niche market dari audiens yang berpotensi tidak head to head atau tidak bersaing langsung dengan brand atau pemasar yang memiliki budget yang misalnya jauh di atas kita ya, sehingga kita bisa mencari market di mana kita punya the right to win istilahnya ya. Dan kemudian 3 faktor lainnya adalah the right moment. The right moment itu sangat penting ya, karena sekarang informasi demikian banyak, konten sedemikian banyak, kita harus mencari momen yang tepat sehingga bisa diatribusi langsung kepada konversi yaitu penjualan. Ya kan? Jadi itu the right moment. The right format ya. Format itu macam-macam, nanti kita bahas format video aja, ada yang long, ada yang short gitu ya. Kemudian sosial media juga banyak format ya. Dan juga different audience, different product itu nanti ada risetnya akan membutuhkan format yang berbeda. Yang terakhir adalah relevant message. Relevant message ini sekarang dikaitkan dengan bagaimana orang mengkonsum informasi ya. Ada message yang bisa dikonsum ketika orang sedang rebahan, nonton video, ada message yang dikonsum in between videos ya, 5 detik sebelum video berikutnya. Ada message yang dikonsum ketika orang memiliki strong intent, sedang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi mencari suatu informasi, bagaimana itu ditampilkan tanpa harus mengganggu experience atau proses di mana orang itu mencari informasi. Nah, itu yang akan kita cover dalam beberapa menit ke depan. Nah,
Kalau kita bicara Google, di sini siapa yang sudah menggunakan produk Google? Ya, siapa di sini yang menggunakan mungkin lebih dari 3 produk Google? Ada? Ada yang lebih dari 3? Lebih dari 5 ada produk Google? Produk yang tampil di layar adalah sebagian saja dari platform Google. Dalam setiap platform ini, misalnya Play Store, Google Map, Gmail, Search, YouTube, Android, dan sebagainya, itu ada user-user, ada pengguna-pengguna yang menggunakan platform ini sehari-hari sebagai bagian dari kehidupan mereka. Ya, diantaranya adalah kita sendiri. Ya, nah, contoh penggunaannya seperti ini. Kalau kita adalah orang yang suka dengan kegiatan olahraga, misalnya ya, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita menggunakan map untuk navigasi ke tempat-tempat di mana komunitas pencinta olahraga itu berkumpul, ya. Mungkin kita juga sedang riset mengenai jersey yang kita inginkan, yang kita incar gitu ya. Atau mungkin berita-berita hasil pertandingan ya. Di sini ada fans apa? Sepak bola ada, siapa fans MU ada, Liverpool, Chelsea ada, absen dulu ya. Nah, mungkin ada juga fans basketball ya. Dan olahraga-olahraga lain itu banyak fansnya, dan fans itu biasanya mengikuti semua kegiatannya. Nah, kalau kita memiliki produk misalnya yang ditujukan kepada segmen orang-orang yang menyukai olahraga tertentu, kira-kira supaya produk brand-brand kita itu hadir, maka kita harus berada di mana? Maka kita harus berada di semua touch point di mana kehidupan seorang yang suka dengan olahraga ini, gitu ya. Ketika dia mencari produk, meriset produk yang dia sukai, kita harus ada. Ketika dia mendownload aplikasi terkait olahraga juga kita harus ada. Ketika dia cek skor pertandingan, kita juga harus ada. Ketika kita menavigasi, orang itu navigasi ke tempat-tempat tertentu yang dia suka, kita juga harus ada. Nah, inilah implikasi dari digital marketing dalam targeting relevant audience ya. Jadi ini harus yang nanti akan dipelajari dalam konteks digital marketing. Secara ringkas tentunya teman-teman sudah mengetahui dan sudah belajar mengenai konsep marketing ya. Konsep marketing itu ada yang namanya upper funnel ya. Upper funnel itu adalah awareness ya. Awareness itu dikenal ya. Dalam bahasa lainnya adalah produk kita dikenal. Jadi semakin sering brand atau produk kita itu dilihat oleh orang, maka dianggap akan menjadi top of mind gitu ya. Nah, itu namanya awareness. Awareness fokusnya adalah semakin sering orang itu melihat brandnya ya. Yang kedua adalah consideration ya, di mana orang sudah mulai mempertimbangkan untuk menggunakan produk tersebut, dan yang tentunya dituju pada akhirnya secara bisnis adalah menghasilkan keuntungan ya, di mana keuntungan itu terjadi pada saat conversion ya, di bawah namanya action atau bahasa lainnya move the money. Move the money itu bisa mengisi sebuah form di website misalnya, form ini kemudian masuk ke dalam sebuah WhatsApp atau maupun masuk ke dalam email ya, untuk kemudian dilanjutkan dengan fulfillment, bisa juga masuk ke dalam platform e-commerce untuk langsung bertransaksi ya, atau bisa juga mendownload sebuah aplikasi ya, nanti kemudian supaya aplikasi tersebut digunakan. Nah, produk-produk Google ya, mungkin produk-produk Google secara umum yang bisa kita kaitkan dengan tiga proses digital marketing atau marketing tadi, yaitu ada produk search ya, di mana produk search itu Mbah Google tadi adalah produk search ya, yang disebut Mbah Google itu adalah Google Search ya. Google Search itu biasanya memiliki profil orang-orang yang menggunakannya dan bertemu dengan produknya, memiliki apa yang tahu? Memiliki intent yang tinggi. Ketika orang itu sedang mencari review sepatu, maka dia sudah memiliki intent atau niat yang kuat dalam rangka mengarah kepada pembelian sepatu ya. Ketika dia mencari tiket pesawat dengan menggunakan Google Search, dia sudah mengetik dari mana ke mana rutenya dan mau penerbangan yang seperti apa ya. Ketika orang mengetik misalnya review mengenai suatu produk di search, itu juga intentnya sudah kuat. Makanya search bisa dibilang adalah suatu platform yang cocok digunakan oleh digital marketing dalam hal mencari orang-orang yang memiliki intent
memiliki suatu dorongan yang kuat terhadap suatu produk ya. Supaya ringkas saya tidak bacakan satu-satu, mungkin rekan-rekan bisa melihat ya. Kemudian ada Google Display Ads ya. Google Display Ads ini bisa tampil di mana-mana sedang kita membaca suatu portal berita, dia bisa tampil ya. Jadi ini juga membantu untuk memberikan paparan terhadap brand atau produk. Produk yang ketiga adalah video ya. Video atau produk yang sangat visual, yang sangat cocok buat pasar Indonesia, di mana ada YouTube ya. YouTube itu ada YouTube yang long format dan ada YouTube yang short format ya. Ini adalah cocok platform yang ingin memperkuat branding ya. Kekuatan YouTube itu adalah di branding. YouTube itu kelebihannya punya 5 detik ya, punya 5 detik di awal yang bisa tidak bisa di skip ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh brand untuk mendapatkan paparan dan exposure ya. Dan untuk brand launching juga bagus YouTube, karena dengan YouTube itu bisa mendapatkan reach ya, mendapatkan reach yang banyak karena populasi dan watch time daripada YouTube di Indonesia sangat tinggi. Di sini ada yang nonton YouTube lebih dari 2 jam dalam sehari, ada ada ya, yang lebih dari 4 jam. Nah, ada ya. Nah, berarti watch time-nya tinggi ya di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin ya ringkasannya mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, bagi yang ingin melanjutkan mungkin ke tingkat lebih advance, nantinya bisa belajar bahwa sebenarnya Google itu ingin mempermudah digital marketer supaya bisa scale campaign-nya dengan audiens yang lebih luas ya, dan juga dengan optimalisasi campaign yang dikelola secara sistem ya, atau dalam bahasa lainnya dengan menggunakan machine learning ya, machine learning atau artificial intelligence ya. Tentu sudah mendengar bahwa saat ini sedang semakin ramai ya, bahwa penggunaan artificial intelligence dan machine learning dengan kemajuan processing yang sangat ini ada, dengan data yang semakin tersedia ya, dan juga dengan akses terhadap internet yang sangat luas, maka sangat berpotensial menggunakan machine learning dan artificial intelligence untuk keperluan advertising. Nah, ini topiknya menarik ya. Jadi segmen kedua ini kita masuk ke artificial intelligence dan machine learning. Nanti topik terakhir adalah video, kemudian kita tutup ya. Jadi sebentar lagi selesai. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik machine learning dan AI, mungkin kita perkenalkan dulu ya bagaimana kemajuan artificial intelligence dan machine learning saat ini ya. Saya perkenalkan dengan sebuah video ya. Silakan. Nah, making AI helpful for everyone ya.
Tapi AI itu apa ya? Mungkin buat teman-teman yang sudah advance itu sudah tahu ya apa itu AI, tapi mungkin barangkali di antara yang hadir malam ini mencoba memahami AI itu ada di antara audiens, mungkin saya bantu sedikit dengan beberapa perkenalan ya. Artificial intelligence itu berbasis pada suatu visi bahwa komputer dapat berpikir seperti halnya manusia. Nah, coba kita demonstrasikan sekarang bagaimana otak manusia itu bekerja ya, yang ingin dicapai oleh machine learning ya. Jadi alhamdulillah otak kita ini luar biasa. Sekarang AI ingin mencoba membantu manusia dengan membuat sistem yang memiliki kemampuan seperti otak manusia. Ya, coba kita lihat yang di depan ini ya. Coba poin A 3, 9. Poin B 4, 16. 8, 64. Kalau 9 berapa? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ya, berapa? Iya, 81 ya. Betul. Ya. Jadi kira-kira apakah tadi teman-teman menghitung dengan kalkulator? Ya, ada coret-coret pakai rumus matematika? Nggak ada, ya. Tapi machine learning memang seperti itu. Belajar dari pattern sebelumnya, kemudian bisa menebak, ya, kemudian bisa menebak apa outcome yang dari yang belum ada informasinya, ya, seperti itu. Jadi machine learning kurang lebih kerjanya seperti otak manusia yang kita demonstrasikan barusan, ya. Kalau misalnya teman-teman juga pernah belajar mengenai AI dan machine learning, pernah mendengar tentunya computer vision. Ya, computer vision itu adalah misalnya contohnya aplikasi dalam mengidentifikasi foto. Ya, kalau teman-teman punya aplikasi Google Foto, ya dan fotonya diupload di situ, kebetulan di antara fotonya ada foto sepeda misalnya, diketik bicycle, coba insya Allah keluar foto yang ada sepedanya. Ya, teman-teman ketik apa teman-teman mungkin sudah identifikasi juga beberapa wajah, nanti tinggal dicari yang punya wajah itu ada di foto mana, insya Allah ada. Jadi itu juga suatu formula atau suatu kecerdasan yang diaplikasikan dalam digital advertising nantinya ya. Jadi mengidentifikasi data-data dari berbagai macam data point yang kemudian mesin mencoba memahami dan kemudian memberikan suatu prediksi ya atau memberikan suatu output apa yang kita inginkan. Nah, dalam dunia digital marketing ya, dalam dunia digital marketing, tugas manusia apa dengan menggunakan AI? Tugas kita adalah membuat brand copy ya. Kita membuat brand copy, kita membuat kreatif aset ya. Buat asetnya juga banyak tools-tools AI yang bisa digunakan untuk membuat aset, aset gambar maupun aset video. Nah, kemudian dari platform Google ya, dari platform Google apa ya tadi? Ada search misalnya, ada YouTube ya. Dari platform tadi maka akan didapatkan intent signal ya, akan didapatkan peminatan-peminatan dari penggunanya dan dikombinasi nanti dengan parameter yang diset oleh para advertiser dalam dashboard, maka mesin akan kemudian bisa melakukan optimalisasi campaign ya, optimalisasi campaign digital marketing tersebut sesuai dengan target optimisasi apa yang diinginkan gitu ya oleh para advertiser. Jadi sebenarnya semakin ke depan bagi kita yang ingin belajar digital marketing itu bisa lebih fokus ya pada ilmu digital marketingnya itu sendiri ya. Sedangkan semua yang terkait dengan konfigurasi dan juga optimisasi itu semua akan dikeluarkan oleh sistem recommendation dan bahkan sudah ada beberapa campaign yang langsung bisa di-start dengan menggunakan AI ya. Oke, gitu. Nah, jadi AI itu nanti akan menggunakan data dari across Google platform dan kemudian dikombin dengan machine learning. Hasilnya dari hasil penelitian kita dan juga pengalaman teman-teman yang sudah konsisten menjalankan dengan menggunakan AI, itu hasilnya lebih baik ya secara conversion ya gitu ya. Nah, apa keuntungan menggunakan platform Google ya? Jadi platform Google itu adalah platform di mana user-user itu sangat aktif ya. Ini adalah angka-angka ini adalah suatu indikasi ya di masing-masing platform globally. Jadi Google Map itu 1 billion user, YouTube itu 2 billion, ya data-datanya lebih dari itu ya. Jadi
sangat dimungkinkan juga bagi teman-teman misalnya punya produk yang ditargetkan untuk konsumsi pasar ekspor ya. Itu bisa ya kita mentargetkan audiens yang di negara tertentu. Google juga selalu mengeluarkan untuk membantu para digital marketer ya, insights ya yang bermanfaat untuk menentukan produk apa yang cocok di timing apa gitu ya. Dan kemudian behavior user atau audiensnya seperti apa. Dan Indonesia terbukti adalah pasar yang sangat baik ya untuk kebutuhan digital ekonomi dengan pertumbuhan yang masih sangat sehat ya 22%. Tinggal yang memanfaatkan kita-kita ini ya yang ada di Indonesia atau jangan-jangan audiens kita ditarget oleh para brand dan advertiser luar ya karena kita mungkin kurang kurang gercep ya dalam melakukan kegiatan digital marketing. Nah, mungkin bagi teman-teman juga, mungkin bagi yang masih belum tahu ya, dari mana sih Google bisa tahu profil ya atau audience segmen itu seperti apa. Nah, coba buka handphonenya ya, merek apa aja ya, nggak harus Android, apa aja. Coba ketik di browser apa aja juga, URL yang di depan ya, https://adsettings.google.com. Coba saya beri waktu berapa detik ya, silakan dicoba. Ya, bagi yang sudah mencoba, bisa melihat itu di situ bagaimana Google Ads setting itu di dalamnya ada personalisasi ya. Personalisasi ini tujuannya untuk memberikan ads dan juga informasi yang sesuai dengan minat ya. Namun minat ini atau audience profile ini dibentuk dari behavior kita selama menggunakan platform Google gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan seperti itu? Kenapa sekarang Google menggunakannya adalah audience profile? Kenapa nggak menggunakan demografik misalnya? Ya, coba kita lihat, kita tes ya, kita tes. Sport adalah permainan yang sering dimainkan oleh para laki-laki. Benar atau tidak? Coba dijawab. Benar apa enggak? Nah, game ya, siapa di sini yang suka main game? Ah, boleh. Game itu yang main adalah kids, anak-anak. Benar nggak? Nah, women are homemakers. Jadi wanita itu adalah yang ibu rumah tangga tuh kebanyakan wanita. Benar nggak ya? Men by computers ya. Jadi kalau kita punya produk komputer, targetnya laki-laki harusnya gitu ya. Kalau kita punya produk untuk keperluan dapur, targetnya perempuan. Ya. Kalau kita punya produk untuk cocok untuk gaming, maka targetnya adalah kids. Kalau kita punya produk olahraga, targetnya adalah men. Betul? Yakin? Coba kita lihat. Nih hasilnya. Jadi hasilnya adalah kalau dari si audience profile di Google, 40% dari yang suka sport itu adalah malah female ya, 40% lebih. 60% yang suka dengan video games itu umurnya 25 ke atas. Jadi bukan anak-anak. Dan 51% lebih ya, bahkan cukup dominan yang menggunakan atau membeli produk-produk keperluan dapur adalah laki-laki dan 40% lebih yang mencari topik-topik terkait komputer adalah perempuan. Nah, kalau digital marketer tidak menggunakan audience profile, maka bisa jadi hasil campaign nggak optimal ya, karena tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, Google itu punya 40 lebih namanya Google Audience Profile. Bagi para agensi maupun senior di bidang digital marketing sih pasti udah paham ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mahasiswa yang baru join, saya share topik-topik seperti ini ya. Jadi 40 lebih ya Google Audience Profile itu based on behavior signal. Jadi demografik itu hanya ya lumayan tapi nggak terlalu interest dan habit itu lebih banyak, intent dan action itu juga banyak. Bahkan bisa dibilang purchase decision itu kuatnya adanya di intent tentunya ya, pasti ya. Sedangkan demografik itu ya lebih ke facts about life yang mungkin tidak terlalu sering berganti ya, tapi orang yang sama pagi, siang, sore kebutuhannya beda. Orang yang sama di awal bulan dan di akhir bulan kebutuhannya beda ya. Di bulan Juni dan bulan Desember beda juga kebutuhannya seperti itu. Nah, bagaimana mengukur efektivitas campaign ya? Jadi
memang Indonesia adalah negara dengan audiens TV yang besar ya, karena populasi kita besar. Namun YouTube ya, YouTube itu memiliki reach yang sudah bersaing juga ya dengan TV. Dan YouTube itu juga suatu media yang aksesnya cukup luas ya. Jadi kalau YouTube dibilang hanya diakses di kota-kota besar, ya tidak sepenuhnya benar ya, karena sekarang dengan jangkauan selular ya, penetrasi mobile phone yang juga sangat tinggi di Indonesia ya, di atas 80%, maka potensi bagi orang-orang yang berada tidak di kota-kota besar namun bisa mengakses YouTube itu sangat besar gitu ya. Nah, kalau di YouTube sendiri kita bicara video ya, kita masuk ke segmen terakhir yaitu mengenai video. Apa aja sih konten-konten yang berpotensial untuk digital marketer ya? Gaming yang jelas. Ya, gaming itu di Indonesia memiliki watch time yang sangat tinggi dan juga banyak orang-orang Indonesia yang main games ya di platform, kemudian direkam, diupload, dan juga menikmati juga konten-konten game dari luar. Ini adalah konten-konten kreator gaming lokal ya, Just No Limit, Frost Diamond, ada yang kenal ya? Nah ya, ada ya. Nah, Indonesia itu juga profil gamingnya ini juga cukup cukup unik ya. Ada yang namanya parent gamers ya. Jadi udah punya anak tapi main game, ya nggak apa-apa. Ya parent gamers ya, itu banyak. Gen Z female, Gen Z male ya. Ada namanya active gamers ya. Ini contoh profil-profil. Nah, sebelum saya tutup untuk kita masuk ke tanya jawab, karena tadi di awal saya cerita mengenai potensi digital marketing untuk pengembangan UKM, saya mau cerita nih. Nah, slide ini yang buat bukan saya. Yang buat slide ini bukan Google, tapi yang buat slide adalah kebetulan dari komunitas namanya Dimensi ya, atau Digital Marketing Enthusiast Indonesia. Kebetulan kita punya pilot project bersama Dimensi, di mana kita membantu mensupport teman-teman kita di bidang UKM ya, supaya bisa jauh lebih berkembang lagi dengan menggunakan platform digital. Mereka sebelumnya juga sudah menggunakan platform digital lain. Nah, sekarang kita bantu dengan menggunakan platform Google. Mereka juga sudah menggunakan marketplace ya. Namun sekarang mereka menemukan titik cerah dengan paid advertising di Google ya. Jadi contohnya di sini namanya Mas Adi ya. Mas Adi ini mengupgrade produknya dengan produk-produk yang lebih terbaru setelah melakukan market research, kemudian bekerja sama dengan UKM lokal dan menggunakan produk Google Ads namanya Google Discovery ya. Setelah 6 bulan, ya 6 bulan, jadi setelah 6 bulan jadi campaign-nya sustainable, conversion rate yang kejadian itu naik sampai 30%, closing rate 40% jadi 60%, cost per lead juga turun sebanyak 30% dibandingkan dengan platform lain yang digunakan sebelumnya oleh Mas Adi ini ya. Ini sebenarnya cuma contoh aja, dan ini saya sangat bangga dengan hasil ini karena kalau Google bisa membantu ya UKM-UKM kita untuk memasarkan produknya melalui digital marketing, impact chain reaction-nya, multiplier efeknya tuh banyak ya, karena digital marketing membantu memasarkan produk, itu suppliernya produk lokalnya jadi. Kalau awalnya dia import, ya mungkin nggak apa-apa import, tapi dengar-dengar sekarang sudah memproduksi barangnya di Indonesia. Jadi yang diimpor itu hanya contohnya aja ya, buat inspirasi ya. We don't need to invent the wheel gitu kan, tapi produknya diproduksi di Indonesia, tentunya sudah mengalir juga ke para produsennya ya, dan mungkin jasa pengirimannya juga kebagian. Dan Mas Adi ini juga punya grup ya, di mana grupnya juga berkembang ya. Jadi itu mungkin dampak yang kita inginkan dari Google. Nah, buat teman-teman yang malam ini pengen belajar, segera malam ini juga pengen belajar digital marketing, ada URL-nya Skillshop, skillshop.withgoogle.com ya, bisa dibuka skillshop.withgoogle.com ya. Atau kalau mau dicari di mbah Google, Skillshop aja. Skillshop itu gratis ya, banyak training-training terkait Google Ads yang gratis. Tips lain juga bisa buka di YouTube. Banyak juga senior-senior kita di bidang digital marketing yang tidak pelit ya, membagikan tips-tipsnya di YouTube ya. Harapan saya dengan kegiatan malam ini ya,
kita sama-sama dari yang hadir malam ini, dari mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen kami hormati, senior-senior di bidang digital marketing, bila ada biro iklan, agensi ya, itu semakin semangat untuk menggerakkan digital marketing secara efektif dengan tujuan untuk berkontribusi ya terhadap pengembangan terutama UKM. Google sudah berinvestasi juga dalam program-program pengembangan komunitas yang bisa dinikmati secara online, beberapa mungkin bisa secara offline, pengembangan teknologi dalam bentuk artificial intelligence, penggunaan platform yang semuanya ingin memberikan impact yang maksimal. Dan di Indonesia mudah-mudahan bisa berpotensi untuk mengembangkan ekonomi UKM, menciptakan lapangan kerja, dan bantu meningkatkan hajat hidup orang banyak. Terima kasih buat panitia udah memberikan kesempatan. Demikian sharing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cek. Oke, audio saya sudah berhasil menyala. Aduh, ini cepat banget sharingnya. Sebenarnya masih pengen lagi gitu ya untuk tahu sebenarnya sejauh apa, dan ternyata tadi dalam beberapa slide saja Pak Ahmad sudah ngasih kita banyak sekali gambaran bagaimana kemudian ekosistem Google dan bagaimana sekarang ternyata kita mudah banget untuk create campaign ya, dan digital marketing campaign itu kita bisa create dengan kita punya brand copy, kemudian setelah itu kita apa ya, kita coba mencari informasi yang ada di platform Google, dan kemudian setelah itu Google yang akan kemudian mengcombine informasi dari kita maupun informasi yang sudah dimiliki untuk dari Google, sehingga dia bisa kemudian mengcustomize pesan-pesan yang disampaikan secara personal langsung ke handphone kita misalnya, atau ke device atau ke channel-channel yang kita konsumsi informasinya setiap hari. Ini menarik banget, dan satu hal juga yang kemudian barangkali ini jadi menantang untuk teman-teman Bapak Ibu dosen nih yang hadir di sini. Bapak Ibu dosen, saya pengen diskusi malam hari ini. Ada satu isu yang menurut saya cukup menarik ini Bapak Ibu dosen dan teman-teman adik-adik mahasiswa. Kita di komunikasi biasanya belajar bagaimana segmentation, bagaimana targeting audience. Itu kita lakukan dengan hanya memahami demografinya, kemudian size ekonominya, lalu psikografisnya, yang kemudian itu ternyata kalau kita bicara relevansinya, sepertinya sudah agak susah relevan untuk saat ini. Nah, di sini tadi Pak Ahmad sudah cerita juga, ada kurang lebih 40 audience profile, tools, data yang kita bisa akses untuk kemudian kita bisa tahu nih sebenarnya siapa sasaran target audience kita. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sudah kemudian diajarkan di kampus? Lalu bagaimana dengan adik-adik kita nanti ini menyiapkan dirinya tadi create campaign dengan menggunakan 40 profile audience profile setting ini tadi gitu ya, data ini tadi. Jadi ini overall banget, banyak banget yang kita bisa pelajari, dan tentu tadi juga sudah dikasih informasi ada skill shop with Google. Nah, sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, teman-teman mohon untuk stay di dalam room ini karena absensi akan diberikan di akhir acara. Lalu yang kedua, akan ada informasi tentang bagaimana teman-teman mahasiswa, teman-teman dari agensi maupun teman-teman dosen mendapatkan Google Certification. Karena nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nisma dari P3I. Nanti ya, setelah sesi tanya jawab. Oke, silahkan untuk yang mau bertanya ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau teman-teman dari agensi yang mau sharing dengan kita malam hari ini, barangkali ada yang mau bertanya maupun sharing, silakan bisa raise hand, kita akan izinkan untuk bicara, atau bisa gunakan kolom komentar yang sudah tersedia untuk kemudian bertanya di sini. Terbuka kesempatan untuk teman-teman mahasiswa, kemudian dari teman-teman dosen maupun teman-teman P3I atau teman-teman praktisi dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung pada malam hari ini. Silakan. Sambil menunggu Pak Ahmad, saya ingin memulai diskusi pada malam hari ini gitu ya. Tadi case tadinya adalah
satu UMKM yang di Jakarta. Saya pribadi juga memulai banyak perjalanan bisnis di online itu memang dimulainya dulu dari Google, sehingga belajar SEO, kemudian apa namanya, belajar search engine marketing juga, walaupun mungkin belum se-perfect teman-teman di agency. Pertanyaan yang muncul saat ini, Pak, apakah kemudian karena kita bicara digital marketing, apakah kemudian dengan search engine marketing yang paid gitu, kemudian peran dari SEO sendiri sudah menurun gitu? Artinya sebenarnya ini adalah salah satu strategi yang sudah tidak cukup menarik untuk dilakukan karena bayar itu lebih utama gitu, lebih diutamakan Google untuk muncul di atas, dan persaingan di SEO juga sudah apa ya, rumit untuk dipahami. Ini ada asumsi seperti ini. Apakah seperti itu, Pak Ahmad, atau mungkin memang sebenarnya Google ya memberikan peluang gitu, baik untuk yang organik maupun yang paid? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Tentu kalau Google, kita tentunya produk yang juga sangat dikenal itu adalah search ya. Dan kalau kita bicara search, tentu kita terpikir bagaimana supaya website ya atau halaman yang kita inginkan itu bisa tampil paling atas. Nah, mungkin buat teman-teman yang mahasiswa ya, yang mungkin belum tahu atau perlu kita tambahkan bahwa supaya Anda ingin tampil paling atas berarti itu ada dua cara. Itu cara yang organik dengan cara yang non organik ya. Cara organik itu adalah berarti search engine optimization ya. Jadi intinya bagaimana supaya mesin pencari Google namanya PageRank ya. Nanti kalau ingin tahu lebih banyak bisa search namanya PageRank. Jadi PageRank itu akan memberikan ranking untuk keyword tertentu, mana halaman-halaman mana yang paling relevan. Nah, jadi yang dilakukan oleh para SEO umumnya adalah membuat konten-konten yang akan dibaca oleh PageRank menjadi konten yang paling relevan untuk topik-topik atau keyword tersebut. Nah, namun ya namanya juga para pelaku ya, pelaku ini ada yang istilahnya secara tulus atau secara genuine membuat konten-konten yang bermanfaat, namun juga ada yang membuat konten-konten yang sengaja dibuat supaya bisa memberikan impresi kepada PageRank bahwa kontennya paling relevan. Nah, tentu teman-teman yang background-nya SEO sudah lebih tahu ya, yang namanya backlink ya, bagaimana sudah tahu. Dan tapi mesin pencari Google itu selalu diupdate ya, PageRank itu selalu diupdate dan bisa jadi strategi-strategi organik dengan menggunakan SEO itu tidak selamanya memberikan hasil yang konsisten gitu. Itu yang pertama, risiko dengan. Jadi akhirnya SEO itu juga effort yang tidak gratis karena biasanya kalau SEO-nya mau baik juga menggunakan profesional yang harus dibayar gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau bisnis ya, kita mau bisnis itu kita membutuhkan stability ya. Kita buka toko maunya jalan di depan toko selalu apa? Selalu ada orang lewat ya. Jangan Ya. kadang-kadang galian, kadang-kadang ditutup, kadang-kadang jalannya longsor, tentu nggak mau kayak gitu ya. Maunya tiap hari ada orang lewat. Nah, supaya tiap hari ada orang lewat, berarti ya kita harus mengajak orang lewat tempat tersebut. Makanya itu cara paling stabil dengan menggunakan Google Ads ya. Google Ads ya berbayar, tapi ya bagi teman-teman yang sudah menjalankan tentu bisa merasakan manfaatnya setelah stabil jalan dengan menggunakan Google Ads, lebih bisa mendapatkan leads yang lebih sustainable. Karena namanya orang buka toko tadi, maunya tiap hari ada yang lewat, maunya tiap hari ada yang beli gitu. Jangan kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada yang lewat, enggak ada yang lewat gitu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi silahkan yang mau belajar SEO ya, tapi kalau saran saya kalau Anda ingin serius di bidang penjualan online, ya gunakanlah metode yang memang bisa di scale up ya, bisa di scale up, bisa dikembangkan menjadi metode yang bisa berkembang dalam jumlah customer yang bisa dikonversi gitu. Dan itu ya
Salah satunya cara dengan menggunakan Google Ads, karena memang ada ilmu-ilmunya diajarkan secara official, ya, bagaimana mengoptimalkan dan scale up the campaign. Ya, saya khawatir kalau SEO, saya belum nemu bagaimana kursus dari Google mengoptimalkan SEO, saya belum nemu gitu. Ya, silakan. Iya benar sih. Baik. Ya, ini ada yang bersuara, apakah ada pertanyaan yang muncul atau teman-teman yang mau bertanya silahkan. Jika ada, silahkan raise hand-nya. Nah, yang menarik juga nih Pak Ahmad, menunggu teman-teman bertanya juga. Satu yang menarik yang kemudian sekali lagi ini jadi asumsi di publik gitu ya. Kita punya pertanyaan nih Pak. Di Google kan pasti ada remarketing ya, yang itu kemudian eh, menyasar orang-orang yang memang sudah punya intention ke salah satu brand gitu. Tapi di platform lain yang terjadi adalah ini lucu gitu. Jadi kalau di platform lain karena kita setnya adalah interest, maka interest kita ini dijual juga ke brand lain. Jadi kalau kita kalau kita memasang iklan gitu ya, kita menjual sepatu, let's say brandnya adalah ABC gitu ya. Ketika ada customer kita yang melihat brand kita ABC, maka customer ini memang akan melihat kita mungkin 1-2 kali. Tapi setelah itu akan lebih banyak dia melihat brand lain yang mirip dengan kita. Artinya proses remarketing di sini justru kita yang merasa kita sudah spending money untuk get awareness dan lain-lain, itu digangguin dengan ads lain yang juga diberikan pada audiens yang sama gitu. Ini kan lucu sekali gitu. Kita spending money, harapannya retargeting itu hanya diberikan kepada audiens yang sudah berkunjung ke kita dan dia tidak mendapatkan paparan dari brand-brand lain, tapi ini justru malah dapat gitu. Nah, kalau di Google sendiri itu apakah seperti itu gitu? Remarketingnya, kemudian pola-polanya seperti apa sih? Karena tadi memang cukup cepat ya dijelaskan, barangkali juga ini jadi bagi yang belum paham saja gitu ya, barangkali akan jadi ilmu baru juga gitu, bahwa oh ternyata di Google apakah sama dengan di platform lain, retargeting itu bukan cuma untuk kita tapi brand lain yang setara dengan yang kita cari juga akan muncul di depan kita gitu. Ya, Silakan. ya, ya. Ya, memang topik remarketing ini topik yang apa istilahnya disukai oleh para digital marketing, karena istilahnya kalau orang sudah terpapar ya kejar terus, pepet terus sampai konversi gitu ya, maunya kayak gitu. Nah, tapi cuman karena ini audiensnya cukup luas dan beragam, mungkin saya berikan analogi aja untuk menjelaskan supaya bisa dipahami oleh semua ya. Jadi kan ada namanya sosial media ya. Sosial media itu membaca audience signal itu dari apa? Kira-kira ada yang tahu? Dibaca dari interaksi kita dengan sosial media gitu ya, dari apa yang kita lakukan di sosial media. Jadi Google umumnya kalau secara remarketing keunggulannya dibanding platform sosial media yang lain adalah Google memiliki reach yang lebih baik dibanding platform lain. Analoginya seperti memancing ya, kita bisa memancing di danau atau memancing di laut gitu ya. Kira-kira kalau memancing di danau implikasinya apa? Jadi audiensnya kayaknya terkumpul gitu ya, dan bisa jadi di awal dapat ikannya lebih cepat ya, karena ikannya di danau kita hafal, di situ, di situ, di situ. Mau balik lagi besok di situ, di situ, situ ya. Jadi gitu ya. Jadi itu kalau di danau gitu ya. Cuman implikasi di danau apa? Nanti cepat dry, ya kan? Karena ya danau ya segitu aja, nggak nambah gitu, nggak bisa nambah segitu segitu habis sudah. Nah beda kalau Google itu seperti memancing di laut, ya karena memancing di laut ya bisa jadi perlu sedikit strategi yang lebih dalam, perlu juga planning. Namun kalau kita sudah punya strategi mancing di laut tuh ikannya nggak habis-habis. Nah ikannya nggak habis-habis karena reach-nya juga lebih luas ya, kalau Google platformnya juga banyak gitu. Jadi Google Remarketing itu memungkinkan kita untuk mentarget ya orang-orang yang sudah mengunjungi page tertentu,
sudah melakukan action tertentu. Jadi remarketing itu memungkinkan kita untuk mentarget audiens yang lebih interested ya terhadap produk atau services kita gitu ya. Dan bisa jadi juga Google remarketing itu umumnya biayanya bisa lebih optimal ya, lebih lebih apa namanya, lebih efisien dibanding platform lain. Karena kita bayarnya adalah pada saat diklik ya, diklik baru bayar, bukan pada saat dia juga ditampilkan. Nah, juga banyak sekali teknik-teknik optimalisasi di Google Remarketing. Mungkin saya nggak bisa komen untuk platform yang lain ya, karena saya bukan di platform yang lain itu. Tapi kalau Google Remarketing itu memang conversion rate-nya bisa jadi lebih tinggi ya dibandingkan platform lain. Ada yang bilang sampai 2 kali, termasuk mungkin tadi yang case tadi di belakang tadi itu dia sebelumnya menggunakan platform sosial media lain gitu ya. Namun tapi kalau sendiri mengerjakan sendiri tanpa guru gitu ya, tanpa guru bisa jadi kurang optimal ya. Tapi kemarin kita berikan guru, kita berikan bimbingan dan hasilnya bisa optimal gitu. Mungkin itu jawabannya, nanti bisa diperdalam nanti dalam diskusi dengan forum yang lebih kecil. Terima kasih. Yap, terima kasih Pak Ahmad. Kemudian ini ada pertanyaan Pak Ahmad dari Amira dari IDAK Indonesia ini, teman-teman dari agensi ini kalau saya tidak salah gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah ada kriteria tertentu atau pace untuk suatu brand bisa menggunakan channel performance max di Google gitu. Ini saya baru dengar juga ini channel performance max di Google ini. Mungkin Bapak juga bisa lihat di kolom komentar. Silakan Pak. Ya, ya, terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Jadi mungkin untuk the benefit untuk audiens yang lebih luas ya. Jadi performance max atau PMax ya, itu adalah sebuah campaign yang dioptimalisasi dengan menggunakan machine learning. Jadi kalau saya cerita tadi mengenai machine learning, itu adalah salah satu bentuknya adalah Google Performance Max Campaign ya. Jadi apa kelebihan dari menggunakan Google Performance Max gitu ya. Jadi Google Performance Max itu punya kelebihan karena dia punya measurement ya, punya measurement yang bagus, dia punya integrasi juga dengan GA atau Google Analytics. Kita bisa set juga berapa budget yang kita inginkan tiap hari, dan Google PMax ini uniknya ya, karena dia menggunakan machine learning, maka dia butuh sedikit runway ya, sedikit waktu supaya dia bisa berjalan machine learning-nya ya. Jadi untuk PMax itu syaratnya ya paling punya budget yang cukup ya, sesuai dengan direkomendasikan oleh sistem, dan juga punya conversion data idealnya sih yang bisa digunakan untuk mengoptimize sistem gitu. Dan bagusnya lagi kalau punya website yang punya conversion tracking ya. Jadi itu akan membantu juga bagi campaign mendapatkan feedback untuk mencari dan selalu mengoptimize campaign-nya gitu ya. Jadi Google PMax itu sebenarnya malah lebih mudah di setup-nya dibanding campaign yang biasa ya, karena banyak optimalisasi sudah dilakukan oleh sistem gitu. Baik. Wah, ini ada lagi nih. Terima kasih. Oke, dari IDAK, dari Amira. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman, absensi akan diberikan di akhir acara. Kemudian nanti akan ada penjelasan juga bagaimana sih mendapatkan Google Certification. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nisma. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, satu pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Ini mungkin asumsi juga gitu ya, bahwa saat ini muncul tren social commerce gitu, yang mana kemudian brand diberikan kemudahan untuk melakukan penjualan di satu platform saja dengan
entah itu live, dan orang bisa langsung kemudian melakukan purchase di sana, transaction payment langsung di sana. Sementara kalau untuk di ekosistem Google sendiri, sepertinya kita memang harus melewati banyak proses. Salah satunya adalah ya kita harus punya website gitu. Karena apakah mungkin karena keterbatasan informasi yang saya punya, barangkali Bapak bisa menjelaskan ke kita, ada loh di Google juga kemudahan-kemudahan yang memang diberikan ke orang-orang yang tidak punya apa namanya resources untuk membuat website, itu sudah bisa langsung juga, maaf kata, jualan gitu. Karena untuk saat ini UMKM memang kalau di Indonesia saat ini tren di lokal ya Pak ya, di Jawa Tengah dan di beberapa apa namanya daerah di Indonesia itu memang menggunakan platform social commerce untuk langsung jualan. Jadi journey-nya lihat live bisa langsung beli gitu. Nah, sementara kalau di Google sendiri kita masih harus punya website misalnya, kemudian kita harus pasang iklan juga. Dari iklan baru dialihkan ke website, website baru kemudian purchase. Itu pun purchasing pun di dalam website kita harus install payment dan lain-lain gitu. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan ke kita gitu, ada barangkali apa ya tools di Google atau mungkin uh, fasilitas yang disediakan Google sebenarnya nggak sepanjang itu kok journey-nya gitu di Google. Silakan Pak. Ya, ya. Pertama memang tren social commerce ya saat ini sedang cukup meningkat dan saya setuju bahwa Indonesia adalah market yang highly social ya, di mana user-user di Indonesia itu menghabiskan waktu sangat banyak di platform sosial dibandingkan dengan user-user di negara lain. Nah, tapi untuk perspektif kita sebagai digital marketer, kalau saya memposisikan diri sebagai brand, ya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Saya rasa dua-duanya adalah platform yang diperlukan bagi digital marketer. Yang pertama adalah Google itu secara platform memiliki cakupan yang lebih luas ya. Jadi banyak sekali kita mendengar audiens itu kan tadi kita bicara aktivitas harian seseorang dalam menggunakan platform digital itu banyak sekali yang ada di platform Google. Jadi bisa di search-nya, bisa di YouTube-nya, bisa di Map-nya ya, bisa di Android-nya ya. Banyak sekali platform Google yang berpotensi digunakan. Jadi platform Google mungkin dibandingkan dengan social commerce memiliki cakupan yang lebih luas, yang artinya ini kaitannya kepada potensi scale ya. Misalnya saya berikan contoh tadi Mas Adi tadi ya, mungkin tadinya dagang hanya 3-4 model baju, naik jadi 10 baju, nambah lagi dengan produk lain, lama-lama kerjasama dengan pabriknya dan sebagainya. Jadi memang ada platform-platform tertentu yang berbasis sosial media memungkinkan istilahnya hari ini pengen jualan, hari ini jalan gitu ya. Tapi mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah ketika Anda ingin scale, misalnya Anda punya rencana nih, dari bisnis saya ini saya ingin mendapatkan pendapatan sebulan berapa. Untuk mendapatkan pendapatan sebulan segitu, berarti dengan profit saya sekian dari barang, berarti saya mesti jual berapa. Nah, itu kalau di Google bisa hitung-hitungan kayak gitu. Kalau di platform lain saya kurang paham ya bagaimana menghitung itu ya. Yang kedua juga targeting ya. Jadi Google itu memiliki targeting yang lebih luas. Jadi misalnya kita bisa target berdasarkan lokasi. Karena tidak semua barang itu misalnya bisa dikirim Iya. ke seluruh Indonesia ya. Ada barang-barang yang memiliki keterbatasan dalam jangkauan. Ada juga dengan behavior ya. Jadi ada juga seperti itu. Terus measurement. Mungkin sekarang kita belum terlalu mikirin measurement kayak berapa budget kita, hasilnya berapa, tapi kalau udah sehari 1 juta, sehari naik jadi 5 juta, sehari 10 juta, itu pasti udah mulai mikir tuh. Besok naik 10 juta, naik ke 15 juta nggak ya? Naik ke 20 juta nggak ya sehari ya budgetnya ya untuk iklannya? Nah itu pasti butuh measurement dan pengukuran-pengukuran yang akan lebih ketat gitu. Karena mungkin sudah melibatkan investor ya, kita boleh bertanggung kepada investor bagaimana penggunaan dana. Nah itu di Google itu lebih strong gitu ya. Dan juga bisa diceritakan juga mungkin pengalaman dari beberapa teman-teman UKM ya. Memang ada yang sukses di social commerce ya. Alhamdulillah saya juga pernah ketemu
Namun ada juga yang produknya kurang cocok di social commerce. Nah, kurang cocoknya tuh saya ceritakan begini. Jadi misalnya ada seorang digital marketer yang memasarkan produk kemeja misalnya ya, kemeja. Nah, kemudian karena ingin memperluas pasar, dia mentargetkan juga yang COD ya, cash on delivery ya. Jadi bayarnya COD. Nah, untuk COD ini biasanya perlu kerjasama tuh dengan kurir atau dengan shipping ya dengan tertentu. Nah, kalau kita menggunakan platform social commerce itu biasanya sudah ditentukan siapa perusahaan shippingnya dan kita harus menuruti bagaimana tata cara terms and condition yang ditentukan oleh perusahaan shipping. Misalnya ada retur ya, kita ngirim ke meja dibalikin batu bata misalnya, dusnya sama tapi isinya batu bata, mohon maaf gitu. Itu gimana cara kita komplain? Atau alamatnya mungkin agak masuk gang gitu ya. Ini perusahaan kurir mau nggak masuk gang ngantar supaya ketemu calon penjual sehingga terjadi calon pembeli sehingga transaksi terjadi gitu. Ada yang rajin, mungkin ada yang juga yang kebetulan kurang ya, kurang bisa masuk seperti itu. Nah, itu banyak hal-hal di luar kontrol yang bisa jadi akan berpengaruh kepada volume dan transaksi penjualan. Jadi masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangan. Nanti kalau udah belajar Google Ads ya, di awalnya memang belajar Google Ads mesti belajar. Jadi nggak bisa langsung jalan hari ini yuk, nggak bisa, harus belajar dulu karena tujuannya tadi supaya scale jangka panjang. Orang mau buka toko juga mesti belajar kan bagaimana cara buka toko yang benar, display barang yang benar, ya, gimana menghandle pembayaran dan sebagainya. Jadi itu mungkin perbedaannya ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Silakan bisa dipilih mana yang lebih sesuai dengan bisnis Anda. Baik, terima kasih Pak Ahmad penjelasannya, teman-teman. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini, justru ada informasi menarik setelah ini gitu ya. Tapi Pak Ahmad, kami minta closing statementnya nih Pak, bagi teman-teman yang pengen belajar digital marketing untuk Google sendiri, Bapak punya pesan apa untuk kita Pak? Silakan Pak. Ya, kalau mengenai digital marketing, kita saat ini bagi teman-teman di Indonesia sudah berada di market yang paling baik ya. Karena Indonesia adalah market yang memiliki GMV ya, gross market value tertinggi ya, salah satunya di region kita. Jadi kita sudah duduk di atas tambang emas istilahnya. Karena tinggal apakah kita menjadi bagian yang hanya mengkonsumsi ya, kita hanya menikmati sedangkan tidak menjadi pelaku yang mendapatkan keuntungan, itu sangat disayangkan. Akan lebih baik kalau kita menjadi pelakunya, yang kita yang merasakan bagaimana benefit dari hidup di market seperti Indonesia, di mana kelas menengahnya bagus, ekonominya stabil, kemudian penetrasi digital, mobile, seluler juga sangat baik, ya. Apakah kita akan mendapatkan keuntungan ini bagi kita atau jangan-jangan ya ini menjadi pasarnya orang-orang di luar. Dan kita memandang digital marketing itu sebagai bisnis, ya sebagai bisnis. Jadi bisnis perlu perencanaan, perlu juga operasi, perlu juga eksekusi, monitoring. Jadi digital marketing bukan iseng-iseng, karena memang ini suatu bisnis yang saya sudah amati sendiri, yang bagi yang serius bisa berkembang dan merubah nasib orang banyak, menciptakan lapangan kerja. Tapi sekali lagi ini bisnis beneran yang harus dipelajari dan dimanfaatkan. Jadi dengan momentum digital marketing with Google ini, silakan teman-teman memanfaatkan platform Google untuk menciptakan nilai tambah bagi lingkungan kita dan juga bagi ekonomi di masyarakat Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ahmad Istamar dari Google yang sudah memberikan kita gambaran secara garis besar tentang digital marketing dengan Google, dan teman-teman khususnya yang dari kampus yang sudah bergabung dengan kita dari sesi pertama hingga nanti kita selesaikan sesi reguler kita sebelum ke bootcamp. Di bootcamp nanti bakal akan lebih tajam lagi pembahasannya, bahkan mungkin kita akan praktek gitu ya di sana bagaimana kemudian kita bisa merancang strategi digital marketing dengan platform Google gitu ya, dan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Oke, teman-teman, sebelum kita absensi, saya mau persilahkan dulu Mbak Nisma untuk menjelaskan bagaimana nih Mbak kalau kita mau mendapatkan
sertifikasi dari Google. Waktu dan tempat silakan Mbak Nisma untuk present. Oke, malam. Makasih Mas Rizal, malam teman-teman semua dari berbagai penjuru dan anggota dari P3I, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, teman-teman dari advertising agency. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kenalan sedikit, saya Nisma, mewakili tim Google Career Certificate. Mungkin mau sharing sedikit terkait, mungkin teman-teman udah dengar bahwa di dalam bootcamp itu nanti salah satu program kerjasama Google bersama Parcraft, terus kemudian diteruskan melalui advertising bootcamp nanti adalah bahwa Google akan memberikan akses belajar dalam bentuk Google Career Certificate. Jadi sebenarnya Google Career Certificate itu seperti sertifikat profesi. Jadi belajar online, terus nanti at the end of the program atau setelah selesai belajar, teman-teman yang berhasil menyelesaikan program itu akan mendapatkan sertifikat profesi Google Career Certificate. Mungkin aku share screen dulu ya biar kenalannya lebih enak. Aku izin share screen ya. Silakan. Ya, Mbak Nisma, mic-nya tadi mati. Panitia, tolong mic-nya Mbak Nisma. Ya, teman-teman panitia, minta tolong mic-nya Mbak Nisma. Oke, silakan. Oke, sip. Wait ya. Oke, udah kelihatan ya. Ya, silakan. Baik teman-teman, mungkin sedikit kenalan dulu sama Google Career Certificate-nya. Jadi Google Career Certificate itu sebenarnya satu inisiatif under Grow with Google. Jadi ini inisiatif globalnya Google, di mana sebenarnya dalam inisiatif ini Google ingin memberikan akses dan membantu masyarakat, banyak orang untuk bisa mendapatkan fasilitas belajar untuk semua platform dan tools-nya Google. Nah, kalau Google Career Certificate sendiri ini sebenarnya bentuknya itu adalah scholarship atau beasiswa. Jadi dari Google akan memberikan atau mendistribusikan beasiswa ini atau akses belajar melalui mitra-mitra distribusi. Dalam hal ini kalau untuk teman-teman di Advertising Bootcamp, kami kerjasamanya lewat Parcraft, kemudian Parcraft menurunkannya ke teman-teman di program Advertising Bootcamp. Nah, untuk 2002 sendiri Google udah berikan 22.000 numbers of scholarship, terus di 2023 ini dikasih lagi fresh new another 12.500. Di Google Career Certificate itu umumnya ini adalah karena belajar online, kita nyebutnya spesialisasi. Jadi kalau misalnya kayak buat teman-teman advertising bootcamp, akses belajar yang diberikan adalah untuk spesialisasi digital marketing and e-commerce. Overall untuk semua program atau spesialisasi di Google Career Certificate itu maksimum 200 jam belajar lah. Di dalamnya ada instruksi pembelajaran untuk format materinya bisa berupa video, bacaan, kemudian ada juga kuis-kuis latihan. Nah, ini didesain oleh Google, oleh Googlers, jadi teman-teman di Google disebut hands-on dan practice based karena memang di dalam materi belajarnya atau selama mengikuti online learning-nya itu tidak hanya mengikuti materi, tapi juga ada
praktik langsung ya. Kadang-kadang kalau misalnya diperlukan untuk praktik langsung ke platform tertentu atau tools tertentu, itu dikasih kesempatannya juga di dalam ketika kita belajar di Google Career Certificate. Kemudian rata-rata memang programnya dirancang untuk bisa diselesaikan kurang dari 6 bulan, meskipun ini tergantung pada kecepatan belajar pesertanya sendiri. Tapi ini kita ambil average atau normal belajar, let's say 1 jam per hari atau 7 sampai 10 jam per minggu. Ini semua program di Google Career Certificate atau spesialisasi di Google Career Certificate ini bisa selesai di bawah 6 bulan. Untuk Google tidak ada revenue, jadi benar-benar purely adalah pemberian Google buat masyarakat, buat publik. Kemudian kita fokusnya kuat ya di diversity and inclusion untuk bisa merambah semua kalangan. Nah, untuk Google Career Certificate di Indonesia, sejarahnya itu sudah di-launch pertama kali di akhir tahun 2021. Kita luncurkan pertama untuk spesialisasi IT support, kemudian menyusul data analytics, kemudian design UX, dan terakhir project management. Nah, keempat yang saya sebutin ini sudah dilokalisasi atau sudah tersedia dalam versi bahasa Indonesia. Untuk yang business intelligence sama advanced data analytics ini masih in origin version atau dalam bahasa Inggris. Termasuk juga spesialisasi yang akan teman-teman dapatkan, yaitu digital marketing and e-commerce. Ini juga masih di original versionnya atau dalam bahasa Inggris. Nah, untuk Google Career Certificate sendiri, kalau buat teman-teman di Advertising Bootcamp, mungkin nanti akan ada pengumuman menyusul ya mengenai kapan mulainya sebenarnya gitu ya. Terus siapa aja yang menerima aksesnya atau mendapatkan menjadi peserta GCC itu mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh teman-teman dari P3I atau dari tim Advertising Bootcamp. Let's say kalau misalnya nanti teman-teman sudah terpilih menjadi peserta atau mendapatkan akses GCC, Google Career Certificate, kurang lebih nanti perjalanannya akan seperti ini. Jadi teman-teman akan menerima undangan, jadi diundang dulu lewat email, kemudian nanti teman-teman harus menindaklanjuti email tersebut dengan cara bergabung ke programnya. Sebelum bisa memulai pelajaran, teman-teman nanti harus membuat akun dulu di platform Coursera, baru nanti bisa mulai pelajarannya atau enroll dalam spesialisasi atau dalam hal ini digital marketing and e-commerce course. Kita menggunakan platform Coursera yaitu web based karena dilakukan web based learning. Jadi teman-teman nanti belajarnya memang lewat platformnya Coursera. Jadi seperti masuk ke websitenya Coursera, kemudian belajar di sana. Untuk website Coursera sendiri bisa web-based learning atau lewat mobile app. Nah, ini mungkin next-nya saya share aja screenshot untuk teman-teman dapat feel and look-nya ya. Ketika nanti GCC sudah officially dimulai, kemudian teman-teman memang sudah diundang untuk belajar atau mengikuti program Digital Marketing and E-commerce di platform Coursera melalui akses Google Career Certificate. Jadi awalnya teman-teman akan menerima email undangan, nanti yang mengirimkan adalah teman-teman administrator dari tim Advertising Bootcamp. Bentuknya seperti ini, jadi subjeknya ini adalah you're invited to learn on Coursera. Kemudian ini nanti di sini ada sih siapa yang mengundang, mungkin Advertising Bootcamp gitu kali namanya ya. Kemudian teman-teman nanti sebenarnya setelah menerima email ini tinggal klik join now aja. Tapi sebelum klik join now mungkin kalau misalnya agak di scroll ke bawah, jadi di bawah tombol join now ini ada summary sih. Jadi kayak ringkasan apa aja yang teman-teman pelajari di Digital Marketing and E-commerce. Nanti setelah diklik join now, ini akan muncul pop-up message seperti ini, tinggal diklik bergabung dengan program.
Kemudian setelah diklik tadi bergabung, itu baru sampai tahap join. Untuk resminya teman-teman join di program, teman-teman harus buat dulu akun di Coursera-nya. Kalau misalnya mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah punya akun Coursera, ini harus disinkronisasi sih. Jadi yang teman-teman pakai emailnya untuk dibuat account, ini adalah harus email yang menerima undangan dari Advertising Bootcamp. Jadi supaya kebaca trackingnya oleh tim Advertising Bootcamp, maka untuk membuat akun di Coursera itu harus menggunakan email yang sama. Kalau ternyata teman-teman sudah punya akun Coursera dengan email lain atau email pribadi lainnya gitu ya, bukan yang didaftarkan di Advertising Bootcamp, ini nggak kebaca nanti sama sistemnya. Jadi akan dianggap sebagai dua separate account atau dua akun terpisah, di mana tim Advertising Bootcamp itu hanya akan bisa membaca terhadap akun Coursera yang menggunakan email yang didaftarkan ke Advertising Bootcamp. Jadi agak make sure aja di sini bahwa meskipun teman-teman udah punya akun Coursera, yang dipakai untuk login harus email yang sama dengan yang didaftarkan di Advertising Bootcamp. Kemudian nanti kalau misalnya ini kebetulan screenshot bahwa saya sudah memiliki account. Kalau misalnya belum nanti bedanya tetap masukin email, membuat password, terus nanti login gitu ya. Nah itu tadi sudah sampai step join, sudah membuat akun Coursera. Kemudian ini nanti sudah masuk ke halaman learners kita sebutnya atau halamannya teman-teman peserta. Nanti ini di bagian atas diklik aja bagian lihat kursus saya. Kemudian harusnya next page-nya adalah yang di bawah ini. Akan muncul tab kotak berisikan Google Digital Marketing and E-commerce Certificate Professional box gitu ya. Nanti tinggal diklik bagian mendaftar atau mungkin bisa juga dalam bahasa Inggris sih join gitu ya. Oh, enroll kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini mungkin di sebelah kanan ada sedikit box juga untuk summary gitu ya, bahwa sertifikat atau spesialisasi Google Digital Marketing and E-com ini sebenarnya masih level pemula atau basic. Kemudian ini adalah rata-rata pace-nya atau average orang-orang atau mungkin peserta lain menyelesaikan course. Jadi kalau misalnya komitmennya adalah teman-teman belajar 10 jam seminggu atau let's say 1-2 jam per hari gitu ya, full dalam seminggu, ini bisa selesai belajarnya dalam waktu 6 bulan. Hanya saja mungkin buat teman-teman di Advertising Bootcamp, karena teman-teman ini sudah memiliki background juga di digital marketing, jadi kita sangat yakin bahwa teman-teman semua bisa selesai program ini less than 6 months. Bahkan untuk Advertising Bootcamp, sepertinya untuk timeline atau study periodnya ini kita targetkan untuk bisa selesai dalam 3 bulan. Jadi mungkin imbasnya sedikit ke teman-teman, agak ditingkatkan sedikit pace belajarnya. Jadi tolong disempatkan waktu 2-3 jam per hari selama seminggu supaya kita bisa sama-sama selesai di kurun waktu 3 bulan. Gitu, jadi di page ini nanti cari aja button-button biru, diklik aja mendaftar. Nah ini sudah masuk ke halaman belajarnya. Setelah mendaftar tadi teman-teman sudah bisa langsung memulai belajar di platform Coursera. Nanti halaman pertama ya yang freshnya ketika kita baru mulai belajar di spesialisasi digital marketing, tampilannya itu biasanya langsung ada pop-up tetapkan tujuan mingguan di sebelah kiri. Kemudian di pojok kanan atas ini juga diminta tetapkan sasaran. Ini optional sih, tapi kalau kita
melakukan ini atau mengikuti instruksi ini akan bagus juga buat kitanya. Jadi ada reminder yang bisa connect ke Google Calendar. Kalau di sini kalau misalnya diklik nanti yang diminta adalah komitmen teman-teman. Let's say bisa belajar 1-3 hari seminggu atau 5 hari dalam seminggu atau setiap hari. Nanti silakan dipilih. Nanti dia akan muncul juga pop-up untuk meminta apakah mau di-connect ke Google Calendar. Kalau di-connect berarti nanti akan muncul tuh reminder atau notif ke Google-nya teman-teman. Kemudian ini juga sama, tetapkan sasarannya seperti ini. Jadi nanti larinya ke sini, tinggal ditentukan saja. Tapi kalau misalnya memang tidak, ya kurang nyaman gitu ya untuk pakai ditargetin, mau nargetin diri sendiri aja, tidak perlu pakai sistem, silakan, monggo gitu. Terus kemudian di bagian atas paling ada sedikit summary untuk course pertama. Jadi di dalam sertifikat atau spesialisasi tertentu, sebuah spesialisasi itu kita sebutnya ada berapa course di dalam spesialisasi tersebut. Untuk digital marketing kita punya 7 course nanti. Setiap course itu biasanya strukturnya dibagi weekly learning. Jadi ada minggu 1 sampai minggu keberapa. Nah, dia akan di bagian atas biasanya untuk setiap course ketika kita masuk ke satu materi tertentu, dia ada summary-nya, berapa menit video yang teman-teman perlu saksikan atau ikuti, kemudian berapa durasi bacaan yang ada di dalam course tersebut, dan ini penilaian. Jadi penilaian ini mandatory, teman-teman harus kerjakan penilaian ini semacam quiz. Kalau untuk bisa dinyatakan bahwa teman-teman selesai di course tersebut, teman-teman harus mengerjakan penilaiannya. Nah, ini mungkin tadi struktur dari setiap course atau modul yang ada di spesialisasi. Seperti digital marketing and e-commerce ini, untuk course pertamanya adalah Foundations of Digital Marketing and E-commerce. Di dalam course ini atau modul ini akan ada submodul lagi. Jadi biasanya dibaginya weekly learning, minggu 1 sampai minggu keempat. Artinya ada 4 minggu yang perlu dilalui untuk bisa menyelesaikan course 1. Nah, ini contoh ketika kita masuk di minggu pertama, jadi course pertama, minggu pertama, biasanya di setiap course awal, di setiap course di minggu awal itu ada overview dari course tersebut. Kemudian nanti akan ditampilkan di dalam course tersebut apa aja urutannya, mulai dari course 1 sampai 7. Untuk digital marketing and e-commerce, jadi ada 7. Kemudian apa yang di-expect. Di setiap course itu strukturnya kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi ada video, ada readings, ada discussion forum, discussion prompt, penilaian mandiri, kemudian ada quiz yang muncul di video. Kemudian ada quiz latihan atau quiz praktek. Ini kalau misalnya kita harus berlatih atau mungkin hands-on di satu platform tertentu, ini akan difasilitasi di dalam practice quizzes. Kemudian graded quizzes itu tadi penilaian akhir di masing-masing minggu atau penilaian wajib yang teman-teman harus kerjakan untuk bisa di-recognize bahwa teman-teman sudah menyelesaikan belajar. Nah, ini next-nya saya kasih contoh aja untuk material format video. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau di digital marketing and e-commerce karena baseline-nya tetap bahasa Inggris, jadi untuk subtitle-nya tidak tersedia, jadi skripnya tertulis. Ini saya contohkan untuk spesialisasi yang memang sudah dilokalisasi, yaitu project management. Jadi videonya, penuturnya tetap in English, origin dari Googlers, tapi ada subtitle tersedia dalam bahasa Indonesia.
Nah, ini contoh bacaan. Jadi kalau materi readings ini seperti ini. Kemudian di bawah setiap activity, misalnya kalau kita udah selesai video, itu ada kayak validasi bahwa teman-teman udah menyaksikan atau mengikuti materi tersebut. Kalau di reading, biasanya harus scroll ke bawah, nanti teman-teman akan temukan mark ini. Tolong diklik dahulu, tandai sebagai selesai, baru bisa continue ke materi selanjutnya. Ini untuk gambaran bagaimana reading ada di dalam platform Coursera. Nah, ini untuk quiz-quiz. Jadi kalau quiz itu umumnya multiple choice. Ada juga yang deskripsi di dalam quiz itu mungkin perlu menjawab atau short questions gitu ya. Nanti ini juga sama di bagian akhirnya, di bawahnya ada validasi bahwa teman-teman sudah menyelesaikan kuis tersebut. Untuk kuis, semua kuis dan penilaian di dalam learning ada minimum skor atau nilai yang harus dicapai, jadi harus dapat 80 dulu out of 100 baru bisa dinyatakan lulus atau selesai gitu ya, menyelesaikan kuisnya dan untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Setiap kali ngerjain kuis ada 3 kali kesempatan yang diberikan dalam waktu 24 jam. Jadi selama 24 jam teman-teman bisa 3 kali nyoba. Mungkin waktu ngerjain pertama kali nilainya masih 75, bisa lakukan percobaan kedua untuk mencapai 80 atau nilai 80. Nanti baru bisa pas atau lanjut ke materi selanjutnya. Kalau misalnya mungkin di 3 kali kesempatan itu masih belum, masih perlu mengulang lagi kuisnya, boleh dicoba di keesokan harinya. Jadi tunggu 24 jam dulu, baru dia refresh lagi. Sudah dari saya paling itu gambarannya mengenai langkah-langkah singkat ya ketika nanti teman-teman terpilih untuk mendapatkan akses GCC, kemudian nanti dari tim advertising akan mengirimkan undangan, nanti learnersnya journey-nya untuk teman-teman adalah seperti itu, jadi dicek di inbox emailnya, kemudian klik dulu join, baru nanti bikin account, habis bikin account di Coursera, baru bisa mulai belajar di halaman Coursera-nya. Baik. Gitu Mas Rizal, mungkin kalau saya terlalu cepat atau ada yang perlu diulang, monggo silakan raise hand atau di kolom komentar. Terima kasih Mbak Nisma. Teman-teman dari kampus ada yang mau bertanya atau teman-teman dari agensi mau bertanya silahkan. Ini bisa jadi salah satu achievement sebelum tutup tahun 2023 ya. Kita punya sertifikat dari Google ya. Karena kita bisa selesaikan, semoga kita bisa selesaikan di bawah 6 bulan. Bisa, Seperti pasti yang bisa kan teman-teman di sini. Kalau saya lihat dari sharing session kemarin udah kelihatan lah mumpuni gitu ya, knowledge juga udah bagus gitu. Jadi buat ngerjain GCC easy peasy lah, pasti bisa teman-teman. Yang penting konsisten dan komitmennya ya. Iya, Ya. Oke. Kalau lihat total hours-nya mungkin sampai 150, 160 mungkin terlihat banyak, tapi sebenarnya tinggal kita bagi sehari 3 jam aja, itu pasti bisa selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan. Siap. Dan tentunya ini juga akan jadi salah satu keunggulan bagi teman-teman khususnya mahasiswa yang secara spesial dan secara khusus gitu ya diundang dalam program ini mendapatkan program belajar ini dan ada sertifikasinya. Tentu setelah lulus nanti ada satu hal yang betul dalam tanda kutip bisa dibanggakan bahwa dia punya sertifikasi dari Google. Ya. Bisa masuk portofolio, bisa dipampang di LinkedIn pastinya, dan everyone knows Google Certified is a good program. Gitu. Paling tidak kita tahu gitu, kita nggak bingung gitu ya ketika kita masuk agency maupun kita diminta untuk mengerjakan hal-hal terkait dengan campaign di Google, kita udah paham caranya karena kita udah belajar. Teman-teman, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan teknis sertifikasi dari Google ini,
nanti bisa kemudian menghubungi panitia di grup advertising yang isinya adalah dosen juga sudah ada. Bapak Ibu dosen silakan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu sesi kita sudah selesai pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi, silakan panitia absensinya di up ya. Teman-teman mahasiswa silakan mengisi absensi di link yang sudah tersedia, dan jangan lupa bahwa di minggu depan kita masih ada kelas lagi yang akan kita lanjutkan dari beberapa sesi sebelumnya, dan tentunya ini akan memperkaya knowledge kita terkait dengan advertising zaman terbaru ya, terupdate, bukan lagi zaman now, tapi ini update terus nih tiap minggu update terus ilmunya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti bootcamp yang secara khusus komprehensif, pelatihannya betul-betul lebih tajam dan mendalam, tunggu informasinya dari Bapak Ibu dosen teman-teman, sehingga nanti yang akan ikut di bootcamp hanyalah orang-orang terpilih, karena satu kampus nanti hanya akan diambil, kalau saya tidak salah informasinya 5 orang dari 10 kampus, sehingga nanti akan ada 50 orang yang akan join di special bootcamp di Borobudur. Wah, ini lokasinya juga seru, materinya juga padat dan keren-keren di sana. Baik, silakan yang sudah mengisi absensi, terima kasih untuk seluruh yang sudah hadir pada malam hari ini. Dari seluruh teman-teman P3I Pusat, kemudian dari Kemenparekraf, lalu kemudian dari Google yang sudah hadir dan memberikan banyak sekali knowledge dan informasi terkait dengan sertifikat malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh panitia yang bertugas dari Yogyakarta, saya ucapkan juga terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua.